مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Tak terasa, Ramadan kini telah memasuki pertengahannya. Momentum ini seharusnya menjadi waktu bagi kita untuk bermuhasabah, menilai sejauh mana ibadah dan perilaku kita mengalami perubahan. Melalui tema, setelah Ramadan haruskah kita berubah? Mari kita renungkan makna puasa agar sisa Ramadan dapat kita jalani dengan lebih baik dan penuh keberkahan. Mari kita jujur pada diri sendiri. Beberapa minggu lalu kita melihat pemandangan yang luar biasa. Masjid-masjid penuh, mushaf Al-Quran terbuka di setiap sudut. Dan tangan-tangan begitu ringan untuk bersedekah, semangat itu begitu terasa. Namun, perhatikan apa yang terjadi sekarang. Begitu takbir Idul Fitri berlalu, seolah-olah semangat itu ikut terbawa pergi bersama hilangnya bulan sabit Ramadan. Apakah ketaatan kita memiliki masa kadaluarsa? Atau haruskah kita berubah setelah Ramadan? Semua itu hanya rutinitas tahunan yang akan kita ulangi lagi tahun depan tanpa bekas. Kita menahan diri dari nafsu, tapi begitu bebas di hari lebaran kita kembali menjadi diri kita yang dulu seolah dendam ingin melakukan kemaksiatan lagi. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, bahwa itu bukan kata kerja yang berhenti di bulan Syawal. Ramadan itu ibarat training camp. Seorang atlet berlatih keras selama sebulan bukan untuk berhenti setelah latihan selesai, tapi agar dia siap bertanding di bulan-bulan berikutnya. Jika setelah Ramadan kita tidak berubah, maka itu perlu pertanyaan, apa yang sebenarnya kita lakukan selama 30 hari kemarin? Perubahan itu tidak harus drastis dalam semalam. Pertama, lihatlah sholatmu. Jika sebelum Ramadan sering terlambat, lalu setelah Ramadan menjadi lebih tepat waktu, itulah perubahan. Yang kedua, lihatlah lisanmu. Jika sebelum Ramadan kita mudah mencela dan sekarang kita lebih mampu menahan diri, itulah keberhasilan. Yang ketiga, lihatlah kepedulianmu. Jika setelah Ramadan kita tetap ingat pada anak yatim dan fakir miskin, berarti jiwa sosial yang diasah saat puasa telah menetap di hati. Ingatlah perkataan Imam Bishri Al-Hafi, seburuk-buruknya kaum adalah mereka yang hanya rajin ibadah di bulan Ramadan saja. Jangan jadi hamba musiman, jadilah hamba Rabbani, hamba Allah yang menciptakan Ramadan. Lalu, bagaimana caranya agar kita tetap berubah dan tidak kembali ke nol? Yang pertama, jangan tinggalkan semua kebiasaan Ramadan. Jika kemarin Anda hatam 30 juz, mungkin sekarang tidak sanggup. Tapi, jangan berhenti membaca Al-Quran. Bacalah satu halaman atau bahkan satu ruku setiap hari, yang penting istiqomah. Yang kedua, puasa sunnah. Kita punya puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini adalah jembatan agar rukun puasa itu tidak hilang begitu saja. Yang ketiga, pilih lingkunganmu. Imam itu naik dan turun. Kita butuh teman yang saling mengingatkan. Jika teman-teman kita hanya mengajak pada huru hara pasca lebaran, maka pelan-pelan cahaya Ramadan di hati kita akan redup. Yang keempat, senjata terakhir, doa. Hati kita ada di tangan Allah. Mintalah Allah, sebagaimana engkau mudahkan aku beribadah di bulan Ramadan, mudahkanlah aku untuk tetap taat di bulan-bulan selanjutnya. Jika setelah Ramadan sholat masih terjaga, hati lebih tenang, lisan lebih terkontrol, lebih peduli dengan orang lain, itu tanda bahwa Ramadan benar-benar memberi pengaruh dalam hidup kita. Ramadan bukan garis akhir, tapi titik awal. Banyak orang yang menganggap bahwa Ramadan seperti lomba 1 bulan. Saat Ramadan rajin ibadah,
tapi setelahnya kembali malas. Padahal Ramadan adalah awal perubahan. Ibarat sekolah, Ramadan adalah masa latihan, sedangkan setelahnya adalah masa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah Ramadan, kita memang harus berubah. Tidak harus langsung menjadi sempurna, tapi minimal ada peningkatan dalam ibadah, akhlak, dan sikap sehari-hari. Perubahan kecil yang dijaga terus-menerus akan lebih berarti daripada semangat besar yang hanya sebentar. Jika setelah Ramadan kita menjadi lebih rajin sholat, itu tanda kebaikan. Jika setelah Ramadan lisan kita lebih terjaga, itu tanda kebaikan. Jika setelah Ramadan hati kita lebih lembut dan peduli pada sesama, itu tanda keberhasilan. Perubahan itu tidak harus langsung besar, tidak harus langsung sempurna, tidak harus langsung seperti para ulama. Cukup mulai dari hal-hal kecil. Jika sebelum Ramadan kita sering menunda sholat, sekarang kita mulai tepat waktu. Jika sebelum Ramadan jarang membaca Al-Quran, sekarang kita membaca 1 halaman setiap hari. Jika sebelum Ramadan mudah marah, sekarang kita belajar menahan emosi. Itu sudah perubahan, dan Allah sangat mencintai perubahan kecil yang dilakukan secara istiqomah. Rasulullah SAW bersabda bahwa amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Ingat, Allah yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Allah yang sama di bulan Syawal, Zulqa'dah, dan seterusnya. Jangan biarkan masjid hanya ramai setahun sekali. Jangan biarkan Al-Quran hanya dibaca saat suasana Ramadan saja. Mulailah dari hal sederhana. Jaga sholat 5 waktu, luangkan waktu untuk Al-Quran setiap hari, jaga lisan dan ghibah dan kata-kata kasar, sisihkan sedikit rezeki untuk sedekah, tidak perlu langsung banyak, yang penting terus berjalan. Saudaraku, tidak ada yang tahu apakah kita akan bertemu Ramadan tahun depan atau tidak. Bisa jadi Ramadan yang lalu adalah yang terakhir bagi sebagian orang. Maka orang yang cerdas adalah orang yang menjadikan Ramadan sebagai titik perubahan, bukan sekedar kenangan. Jadi, setelah Ramadan, haruskah kita berubah? Jawabannya, ya, kita harus berubah. Walau sedikit, walau berlahan, walau sebelum sempurna, karena perubahan kecil yang dijaga setiap hari jauh lebih berharga daripada semangat besar yang hanya datang setahun sekali. Semoga Ramadan yang telah pergi meninggalkan bekas dalam hati kita bukan hanya kenangan, tetapi perubahan yang nyata dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.